Melodi dari gang sempit lorong beton itu pengap dan bising. Aroma masakan yang bercampur dengan bau lembab dari selokan mampet adalah parfum abadi gang tembaga di sudut Jakarta. Di sini, mimpi-mimpi seringkali mati bahkan sebelum sempat diucapkan. Tergilas oleh roda kehidupan yang berputar tanpa ampun. Namun, dari salah satu kamar kos berukuran 3 kali 3 meter yang panas, lahirlah sebuah keajaiban. Keajaiban itu bernama Rian. Duduk di tepi ranjangnya yang reot, jemari kurus Rian menari di atas senar gitar akustik tua yang warnanya telah pudar. Ia tidak sedang bermain musik, ia sedang melukis dengan suara. Denting magis yang keluar dari gitar itu seolah membangun sebuah dunia lain yang megah di tengah kesumpekan kamarnya. Melodinya menceritakan tentang kepedihan yang tersembunyi, tentang harapan yang menolak padam, tentang jiwa yang terperangkap, namun menolak untuk diam. Pintu kamarnya yang tak pernah dikunci berderit pelan. Seorang gadis masuk sambil membawa sebungkus nasi dan sebotol air mineral. Dia adalah Maya. "Baru pulang kerja, Mai?" tanya Rian. Musiknya berhenti seketika. Maya tersenyum, meletakkan bungkusan itu di meja kecil. Ia masih mengenakan kemeja seragam biru muda dari kantor firma kecil, tempatnya bekerja sebagai staf administrasi. Wajahnya menunjukkan jejak lelah. Namun matanya selalu berbinar setiap kali melihat Rian. "Sudah biasa," jawabnya ringan. "Ini, makan dulu. Jangan sampai gitarmu lebih kenyang dari perutmu." Rian terkekeh. "Maaf ya, Mai, jadi merepotkanmu terus, padahal kamu juga sibuk." "Mimpimu kan mimpiku juga," balas Maya, sebuah kalimat yang sudah menjadi mantra bagi mereka. Bagi Rian, Maya adalah jangkar, sahabat sejak kecil yang tumbuh di gang yang sama. Tapi bagi Maya, Rian adalah sesuatu yang lebih. Saat ia menatap Rian yang kini makan delan lahap, pikirannya melayang ke bertahun-tahun lalu, ke malam di mana ayahnya baru saja dikebumikan. Dan ia duduk menangis sendirian di depan rumah dari jendela kamar Rian. Mengalunlah sebuah melodi gitar yang lirih dan penuh empati. Melodi itu tidak menghapus kesedihannya, tapi menemaninya, memeluknya dalam sunyi. Sejak malam itu, Maya percaya musik Rian adalah keajaiban, dan keajaiban harus diperjuangkan. Malam itu, setelah memastikan Rian baik-baik saja, Maya pulang ke kamarnya sendiri yang tak jauh dari sana. Ruangannya kecil namun rapi. Di dinding, tergantung foto dirinya bersama ibunya yang tersenyum hangat. Di sudut meja belajarnya, di bawah tumpukan kertas berisi daftar kontak kafe-kafe kecil yang mungkin mau menerima Rian bermain musik. Tergeletak sebuah buku sketsa tebal yang sedikit berdebu. Sampulnya bertuliskan, "Rancangan Kedai Gema." Tangannya terulur, hendak membuka buku itu, namun ia menariknya kembali. "Nanti saja," batinnya. "Sekarang, Rian dulu." Beberapa hari kemudian, sebuah kesempatan datang. Sebuah kafe yang agak mewah di perbatasan kota sedang mencari pengisi musik akustik. Bayarannya cukup untuk menyambung hidup selama seminggu ke depan. Malam itu, Rian duduk di sebuah panggung kecil yang diterangi lampu temaram. Ia merasa canggung. Di sekelilingnya adalah orang-orang dari dunia yang berbeda, dengan tawa renyah dan pakaian mahal. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan membiarkan jemarinya mengambil alih. Ia mulai bermain. Seperti biasa, seluruh kebisingan di sekitarnya lenyap. Hanya ada dia dan gitarnya. Di salah satu meja di sudut ruangan, seorang wanita muda menghentikan percakapannya. Ia mengangkat kepalanya, matanya terpaku pada sosok Rian di panggung. Dia adalah Elara. Kehadirannya begitu anggun, seolah ia membawa auranya sendiri yang tenang dan berkilau. Saat teman-temannya terus berceloteh, Elara tidak lagi mendengar. Ia terhanyut oleh melodi Rian. Bukan oleh tekniknya yang brilian,
tapi oleh kejujuran yang tumpah dari setiap nada. Ia seperti bisa mendengar jeritan jiwa yang tersembunyi di baliknya. Ketika Rian menyelesaikan lagu terakhirnya, tepuk tangan terdengar sopan. Tapi Rian hanya melihat sepasang mata di sudut ruangan yang menatapnya dengan kekaguman yang tulus. Saat Rian sedang membereskan gitarnya, Elara menghampirinya. "Permainanmu indah sekali," ucap Elara dengan suara lembut yang membuat jantung Rian berhenti berdetak. Rasanya seperti jiwamu ikut bernyanyi. Rian, yang biasanya lancar bicara, hanya bisa terpaku menatap wanita di hadapannya. Dia begitu sempurna, begitu jauh dari dunianya. Namun kata-katanya adalah hal paling dekat yang pernah ia rasakan. Terima kasih. Hanya itu yang berhasil keluar dari mulutnya. Elara tersenyum, lalu kembali ke mejanya. Malam itu, Rian pulang dengan perasaan aneh. Uang bayaran yang ia genggam terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan getaran yang ditinggalkan oleh pertemuan singkat itu. Ia tiba di kamarnya, di mana Maya sudah menunggunya sambil tersenyum cemas. "Bagaimana?" tanya Maya. Rian tidak menjawab. Ia meletakkan gitarnya, lalu menatap Maya dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang lebih tajam, lebih berapi-api dari sebelumnya. Mimpi untuk sekadar didengar kini terasa terlalu kecil. Malam ini, ia telah melihat sebuah dunia baru. Sebuah bintang yang ingin ia raih. "Aku akan jadi besar, Mai," kata Rian. Suaranya terdengar seperti sebuah sumpah. "Aku harus." Ia berhenti sejenak, bayangan senyum Elara melintas di benaknya. Untuknya. Sumpah yang terucap di kamar kos yang pengap itu menjadi sebuah fakta. Mata Rian yang berapi-api menatap Maya, dan dalam sorot itu, Maya melihat akhir dari dunianya yang tenang, dan awal dari sebuah badai yang ia sambut dengan lapang dada. Ada perih yang menusuk hatinya saat mendengar kata "untuknya", namun ia menelannya dalam-dalam, mengubahnya menjadi bahan bakar. "Aku akan bantu." Hanya itu jawaban Maya, namun di dalamnya terkandung sebuah janji pengorbanan yang tak terhingga. Maka, dimulailah perjuangan mereka. Siang hari, Maya adalah seorang staf administrasi yang efisien. Namun, saat jam makan siang, mejanya berubah menjadi pusat komando. Jari-jarinya yang lincah tidak lagi mengetik surat, melainkan mengirim email ke puluhan kafe dan ruang pertunjukan. Malam hari, setelah memastikan ibunya sudah beristirahat, ia akan menemani Rian, bukan lagi sekadar membawa nasi, tapi menjadi manajer, kritikus, dan kameramen dadakan. Dengan ponselnya yang memiliki retak di sudut layar, ia merekam Rian berulang kali. "Jangan goyang, Mai," keluh Rian, mengulang sebuah bagian lagu yang sulit. "Jarimu terlalu cepat untuk kameraku," balas Maya sambil tertawa, meskipun punggungnya sudah pegal karena duduk di lantai selama 2 jam. Penolakan datang silih berganti. "Terlalu melankolis," kata seorang pemilik kafe. "Tidak komersial," cibir yang lain. Setiap penolakan terasa seperti sebuah tamparan bagi Rian, membuatnya semakin frustrasi. Suatu malam, setelah ditolak untuk kelima kalinya minggu itu, Rian duduk di tepi sebuah jembatan layang. Wajahnya muram, gitarnya tergeletak diam di sampingnya. "Mungkin mereka benar, Mai. Ini cuma mimpi kosong," desahnya. Maya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya duduk di sampingnya, diam. Setelah beberapa saat, Rian mengambil gitarnya, bukan untuk berlatih, tapi untuk meluapkan segalanya. Di tengah deru kendaraan di bawah jembatan, ia memainkan sebuah komposisi instrumental yang lahir dari rasa frustrasinya. Melodi itu terdengar marah, sedih, namun di tengahnya ada jeritan harapan yang menolak mati. Melihat Rian yang begitu menyatu dengan musiknya, Maya merasakan kembali keajaiban itu. Ini tidak boleh hanya menjadi milik mereka berdua. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat ponselnya, menekan tombol rekam. Gambarnya gelap dan goyang, suaranya bercampur bising lalu lintas.
Tapi jiwa dari musik itu tertangkap dengan sempurna. Malam itu, ia mengunggah video itu dengan judul sederhana, Gitaris yang Membuat Waktu Berhenti. Dalam 24 jam, video itu meledak. Gema dari bawah jembatan layang itu mulai terdengar. Ribuan orang membagikannya. Komentar membanjir. Siapa ini? Aku merinding. Musik ini menyembuhkan. Gema itu sampai di sebuah apartemen mewah di pusat kota. Elara, yang sedang bersantai dengan teman-temannya, diperlihatkan video yang sedang viral itu. Lihat Dera, keren banget mainnya, kata seorang temannya. Tunggu, bukankah ini gitaris dari kafe waktu itu? Elara menatap layar ponsel itu. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, adalah Rian. Lebih kurus, lebih putus asa, namun musiknya 1000 kali lebih kuat. Sementara teman-temannya sibuk bergosip, Elara hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum rahasia yang penuh keyakinan. Aku tahu, bisiknya pada diri sendiri. Duma itu juga sampai ke telinga yang tepat. Di sebuah kantor label musik besar, Pak Bima, seorang produser legendaris yang dikenal memiliki telinga emas, dipaksa oleh asistennya untuk menonton video itu. Kualitasnya sampah, tapi dengarkan permainannya, Pak, kata sang asisten. Pak Bima mendengarkan dengan saksama, matanya terpejam. Saat lagu selesai, ia membuka matanya. Cari dia, bawa dia ke hadapanku. Telepon dari Universe Musik terasa seperti mimpi bagi Maya dan Rian. Pertemuan di kantor yang dingin dan megah itu mengubah segalanya. Rian, dengan bakatnya yang tak terbantahkan, berhasil memukau Pak Bima. Kontrak pun disodorkan. Transformasi dimulai. Nama Rian dianggap terlalu biasa. Arion lahir. Pakaiannya yang lusuh diganti dengan jaket kulit dan kemeja desainer. Sesi rekaman pertamanya dijadwalkan. Di dalam studio rekaman yang canggih, Arion merasa seperti di surga. Untuk pertama kalinya, ia bisa mendengar setiap detail musiknya dengan begitu jernih. Di ruang kontrol yang dipisahkan oleh kaca, Maya duduk di samping Pak Bima. Matanya tak pernah lepas dari Arion. Bibirnya menyunggingkan senyum bangga. Saat Arion sedang fokus merekam sebuah bagian solo, Pak Bima berbicara pelan pada sound engineer di sebelahnya, mengira suara mereka tak akan terdengar. Anak ini benar-benar paket komplit, kata Pak Bima. Bakatnya surgawi, wajahnya menjual, dan dia punya keberuntungan luar biasa mendapatkan manajer seperti Maya. Manajer? Balas sang engineer sambil tersenyum tipis. Pak, saya rasa dia lebih dari itu. Cara dia menatap Arion saat Arion berhasil menyelesaikan bagian yang sulit, itu bukan tatapan seorang manajer, itu tatapan seseorang yang melihat seluruh dunianya. Di dalam bilik rekaman, Arion yang baru saja menyelesaikan permainannya, samar-samar mendengar percakapan itu melalui headphone-nya. Ia mengerutkan kening. Seluruh dunianya. Sebuah pikiran aneh melintas sesaat. Namun, suara Pak Bima yang memberinya acungan jempol dari balik kaca segera membuyarkan amunannya. Pikirannya kembali fokus pada musik, pada kesempatan, pada bayangan Elara yang kini terasa semakin dekat. Kerja keras di studio rekaman, sesi pemotretan, dan serangkaian promosi membuahkan hasil 3 bulan kemudian. Malam itu, di sebuah panggung festival musik besar yang riuh, gema itu siap menjadi badai. Seorang pembawa acara melangkah maju dan berteriak ke lautan penonton. Dan inilah dia, pendatang baru yang paling ditunggu-tunggu, Arion! Arion melangkah ke atas panggung. Bukan lagi sebagai Rian yang gugup dari kafe kecil, tapi sebagai bintang yang siap bersinar. Ia menatap lautan penonton. Lampu sorot terasa hangat di wajahnya. Ia memulai intro lagunya, dan kerumunan itu bersorak. Gema itu kini telah menjadi badai.
Dari sisi panggung, Maya menatapnya. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia telah berhasil. Mereka telah berhasil. Namun di balik kebahagiaan itu, ada kesadaran baru yang terasa getir. Rian kini bukan lagi hanya miliknya, atau milik yang sempit mereka. Dia sudah menjadi milik dunia. Kehidupan Rian berubah secepat intro lagu rock. Wajahnya, yang dulu hanya akrab dengan cermin retak di kamar kosnya, kini terpampang di sampul majalah musik. Nama Arion menjadi bisikan kekaguman di kalangan penikmat musik. Jadwalnya padat dengan wawancara radio, penampilan di acara TV pagi, dan sesi kreatif di studio yang tak kenal waktu. Ia pindah ke sebuah apartemen modern di pusat kota, di mana pemandangan dari jendelanya adalah kelip lampu kota, bukan jemuran tetangga. Di tengah pusaran ini, Maya tetap menjadi pusat gravitasinya, meskipun kini terasa lebih jauh. Ia yang mengatur jadwal wawancara, ia yang memastikan semua kebutuhan Arion di belakang panggung terpenuhi. Namun, percakapan mereka kini lebih sering diwarnai kata jadwal, kontrak, dan logistik daripada tawa dan mimpi bersama di kamar sempit. Takdir mempertemukan Rian dan Elara kembali di sebuah pameran seni kontemporer. Kali ini Rian tidak datang sebagai pengisi acara, melainkan sebagai Arion, tamu undangan yang namanya diperhitungkan. Ia mendekati Elara dengan kepercayaan diri yang baru ia temukan. Sepertinya selera kita bukan hanya di musik, sapa Rian berdiri di samping Elara yang sedang mengamati sebuah lukisan abstrak. Elara menoleh dan tersenyum hangat. Melodi yang bagus dan lukisan yang bagus seringkali berbicara dengan bahasa yang sama, kan? Percakapan itu menjadi awal dari segalanya. Mereka tidak hanya berkencan di restoran mewah. Suatu sore, Rian membawa Elara ke sebuah toko piringan hitam tua yang tersembunyi. Di sana, di antara aroma kertas tua dan musik jazz, mereka menemukan dunia mereka. Mereka bisa berdebat tentang progresi akor sebuah lagu folk dari tahun 70-an, atau terdiam bersama mendengarkan alunan melodi klasik. Orang-orang melihatku sebagai putri konglomerat. Mereka tidak tahu betapa sepinya berada di atas menara gading. Semua orang menginginkan sesuatu darimu. Mendengar itu, Rian merasa menemukan cermin. Aku mengerti, katanya pelan. Sekarang semua orang memanggilku Arion. Terkadang aku rindu menjadi Rian. Merasa menemukan jiwa yang sama-sama terasing, Rian memberanikan diri menceritakan segalanya. Tentang gang sempit tempatnya tumbuh, tentang gitar pertamanya yang ia beli dari uang hasil mengamen, tentang bagaimana musik adalah satu-satunya pelariannya. Elara mendengarkan dengan saksama, tatapannya penuh empati. Pengakuan itu membuat ikatan mereka semakin dalam, ditempa oleh kerapuhan dan kejujuran. Sementara Rian menemukan dunianya bersama Elara, Maya semakin tenggelam dalam dunia di belakang layar. Saat Rian dan Elara menikmati sore di taman, Maya sedang bernegosiasi sengit dengan penyelenggara acara di telepon. Saat mereka berbagi cerita, Maya sedang menyusun daftar lagu untuk penampilan Rian berikutnya. Gema tentang ketulusan Maya terus terdengar, meski Rian seolah tak mampu menangkapnya. Di belakang panggung sebuah acara penghargaan, Rian berjalan melewati 2 orang kru panggung. Salut gue sama manajernya si Arion si Maya itu, kata salah satunya. Totalitasnya luar biasa. Bukan totalitas bro, saut yang lain. Itu pengabdian. Aku taruhan. Bahkan jika Arion bangkrut besok, cuma dia satu-satunya orang yang gak akan pergi. Rian mendengar itu. Sebuah rasa aneh yang tak bisa ia definisikan, menyentil hatinya sesaat. Namun panggilan dari manajer panggung untuk bersiap-siap, segera menghapusnya. Suatu hari, didorong rindu, ia menyempatkan diri pulang ke gang lamanya. Warga menyambutnya seperti pahlawan, namun suasana terasa asing. Ia bertemu Adi, teman lamanya. Hebat kau Yan, sudah menggapai langit, kata Adi sambil menepuk punggungnya.
Tapi jangan sampai lupa bumi tempatmu berpijak ya, terutama Maya. Kami semua di sini tahu, kau itu dunianya dia. Kalimat itu membuat Rian sedikit tidak nyaman. Ia tertawa canggung. Maya sahabat terbaikku, katanya, cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Ia tidak ingin menyelami makna dari kata-kata itu. Terlalu rumit, terlalu berat. Episode ini mencapai puncaknya di malam peluncuran album debut Arion. Acara itu digelar di sebuah lounge mewah, dihadiri oleh para musisi, selebritas, dan wartawan. Arion, dengan setelan jas mahalnya, berdiri di atas panggung kecil, menggenggam tangan Elara yang tampak mempesona di sisinya. Mereka adalah pasangan sempurna, pusat dari segala perhatian. Kilatan lampu kamera tak henti-hentinya menyorot mereka. Album ini tidak akan pernah ada tanpa inspirasi dan dukungan dari banyak pihak, kata Arion ke mikrofon. Tapi inspirasi terbesarku malam ini ada di sampingku. Terima kasih, Elara. Elara tersenyum dan mereka berciuman singkat, diiringi tepuk tangan meriah. Dari sudut ruangan yang agak gelap, di dekat pintu keluar, Maya berdiri memegang sebuah clipboard. Ia memastikan semua wartawan yang terdaftar sudah mendapatkan salinan pers. Ia menyaksikan pemandangan di panggung itu. Sebuah senyum tipis terulas di bibirnya. Senyum seorang manajer yang bangga. Namun matanya dia bisa berbohong. Di sana ada secak sadaran bahwa langit yang berhasil digapai oleh Rian ini terasa begitu tinggi dan jauh dari bumi tempatnya berpijak. Ia menunduk, kembali memeriksa daftar clipboardnya. Lanjutkan tugasnya dalam diam. Di dalam studio latihan yang dingin, suasana seringkali tegang. Rian, seorang perfeksionis, mendorong band pengiringnya dan kru teknis hingga ke batas kemampuan mereka. Bukan begitu, cahanya harusnya biru pekat di bagian itu, bukan ungu. Teriaknya pada penata cahaya di suatu sesi latihan. Ulangi, di tengah badai ini, ada dua pusat ketenangan yang menahannya dari kehancuran, masing-masing dengan caranya sendiri. Di satu sisi, ada Maya. Ia adalah sang jenderal lapangan, dengan headset yang melingkar di kepalanya dan tablet di tangannya. Ia berlari ke sana kemari, memastikan setiap detail teknis berjalan sempurna. Saat sound system tiba-tiba bermasalah, Mayalah yang dengan tegas berbicara pada vendor. Saat jadwal Rian bentrok, Mayalah yang begadang semalaman untuk menyusun ulang semuanya. Dukungannya adalah bumi yang kokoh, fondasi praktis yang memungkinkan seluruh pertunjukan megah ini bisa berdiri. Di sisi lain, ada Elara. Dukungannya adalah langit yang menenangkan. Ia tidak pernah ikut campur dalam urusan teknis. Sebaliknya, ia akan datang di saat-saat Rian paling lelah, membawakannya bukan jadwal, tapi sebuah buku puisi atau piringan hitam langka. Ia akan mengajaknya berjalan-jalan di taman hanya untuk menghirup udara segar, mengingatkannya bahwa ada dunia di luar panggung dan studio. Dukungannya adalah pengingat bagi Rian tentang alasan mengapa ia memulai semua ini. Cinta pada keindahan. Malam konser tiba. Suasana di belakang panggung Istora Senayan adalah sebuah kekacauan yang terorganisir. Semua orang berlari, berteriak melalui headset, dan memastikan semuanya siap. Rian duduk di ruang gantinya yang luas, menatap pantulan dirinya di cermin. Jantungnya berdebar kencang, tangannya terasa dingin. Ini adalah malam terbesar dalam hidupnya. Pintu ruang gantinya terbuka. Maya masuk, memegang clipboard di tangannya. Semua siap, Yan. Gitar nomor 3 sudah di-stem ulang. Air mineralmu di meja. Daftar lagu sudah final. Semua kru pegang salinannya. Lapornya dengan efisien. Ia menatap Rian yang tegang dan tersenyum menyemangati. Kamu pasti bisa, hancurkan panggungnya. Rian mengangguk, menghargai efisiensi sahabatnya itu.
Setelah Maya pergi, pintu terbuka lagi. Kali ini Elara yang masuk, anggun dengan gaun malamnya. Ia melihat kecemasan di mata Rian. Tanpa berkata apa-apa, ia berjalan mendekat, berlutut di depan Rian dan memegang kedua tangannya yang dingin. "Aku tahu kamu takut," bisiknya lembut. Rian hanya bisa menatapnya. "Lupakan ribuan orang di luar sana. Lupakan Arion. Lupakan semua tekanan ini." Lanjut Elara. Matanya menatap lurus ke dalam jiwa Rian. "Malam ini, mainkan saja untuk anak laki-laki di gang sempit itu yang menemukan dunianya lewat 6 senar. Aku di sini, di barisan paling depan, untuk mendengarkan dia." Kata-kata itu seperti mantra. Seluruh beban di pundak Rian seolah terangkat. Ia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. Ia mengecup keningnya Lara, penuh rasa terima kasih. "Waktunya, Rion." Suara manajer panggung memanggil dari pintu. Rian berdiri. Ia berjalan keluar dari ruang ganti, menuju kegelapan di sisi panggung. Ia sempat bertatapan dengan Maya, yang memberinya acuman jempol terakhir. Gemuruh penonton terdengar seperti ombak yang siap menerjang. Lampu stadion padam. Jeritan histeris membahana. Satu lampu sorot menyala, menimpa titik kosong di tengah panggung. Dari kegelapan, Arion melangkah masuk, dan seisi Istora Senayan meledak. Ia memulai intro lagu pertamanya. Sebuah melodi yang indah dan kuat, memenuhi setiap sudut arena. Pertunjukan telah dimulai. Kamera menyorot Elara yang duduk di barisan VIP paling depan. Wajahnya bersinar karena bangga dan cinta. Matanya tak pernah lepas dari sosok Rian di atas panggung. Ia menikmati setiap nada, setiap lirik, merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Di tengah lagu kedua, secara iseng, pandangan Elara beralih dari panggung ke arah sisi panggung yang remang-remang. Di sanalah ia melihatnya. Maya berdiri di antara tumpukan kabel dan kru teknis. Sebagian tubuhnya tersembunyi dalam bayangan. Ia tidak sedang sibuk dengan clipboard atau headsetnya. Ia hanya berdiri mematung, menatap Rian dengan ekspresi yang begitu kompleks. Ada kebanggaan di sana, tentu saja. Tapi di baliknya, Elara melihat sesuatu yang lain. Sesuatu yang begitu dalam, begitu murni, dan begitu menyakitkan. Sebuah tatapan cinta yang telah melalui badai sejarah. Sebuah pengorbanan sunyi yang terpancar begitu jelas di bawah cahaya panggung yang temaram. Riak tepuk tangan terakhir menggema, dan perlahan memudar, menyisakan deru bahagia dari ribuan penonton yang mulai beranjak. Rian, basah oleh keringat dan mabuk oleh adrenalin, berdiri di tengah panggung kemenangannya. Dalam puncak euforianya, ia mengulurkan tangan ke barisan depan dan menarik Elara naik ke atas panggung, memeluknya di bawah sisa cahaya lampu sorot. Bagi dunia, mereka adalah raja dan ratu. Namun, di sisi panggung, di dunianya yang remang, hati Maya hancur berkeping-keping. Menyaksikan Rian berbagi puncak mimpinya, mimpi yang ia ikut bangun dengan darah dan air mata, dengan wanita lain adalah pemandangan yang akhirnya mematahkan benteng pertahanannya. Rasa cemburu yang ia paksa terkubur selama bertahun-tahun, meledak menjadi api yang tak tertahankan. Sesak, panas, menyakitkan. Cukup sudah. Dengan isakan yang lolos dari bibirnya, Maya berbalik dan berlari membabi buta, menembus keramaian kru, membiarkan air mata membasahi wajahnya. Di atas panggung, Rian menoleh pada Elara. Senyumnya masih mengembang. "Kita berhasil, Ra." Wajah Elara bagaimanapun tidak menunjukkan kebahagiaan yang sama. Di tengah kebisingan kru yang mulai membongkar peralatan, tatapannya tajam. "Lihat ke sana, Rian.
kata Elara pelan, menunjuk ke sisi panggung tempat Maya seharusnya berada, yang kini kosong. Di mana fondasimu? Kening Rian berkerut. Apa maksudmu? Aku melihatnya sepanjang konser, lanjut Elara. Aku melihat bagaimana dia menatapmu. Dan aku sadar, istana megah yang kamu bangun untukku ini berdiri di atas tanah milik hatinya. Dunia Rian runtuh. Semua gema masa lalu berteriak di telinganya. Ia berputar panik. Maya, di mana Maya? Seorang kru panggung yang melihat kepanikan mereka berteriak. Maya tadi lari ke arah pintu keluar, bos. Kelihatannya nangis. Rian, tanpa pikir panjang, melompat turun dari panggung, mengabaikan seruan kaget dari Elara dan Pak Bima. Ia berlari sekuat tenaga, menciptakan kekacauan di belakang panggung. Saat ia mendorong pintu keluar, hujan deras menyambutnya. Di seberang jalan, ia melihat Maya yang hendak masuk ke dalam taksi. Maya! Teriakannya menghentikan Maya. Rian berlari menyeberang, berhenti tepat di depannya. Aku mencintai Elara. Rian mengaku dengan jujur, suaranya kini serak karena emosi dan dingin. Tapi aku sadar malam ini, aku berutang seluruh duniaku padamu. Hujan terus mengguyur tanpa ampun. Maya, yang sejak tadi hanya diam mendengarkan, kini menatap Rian dengan tatapan yang sulit diartikan. Sisa-sisa air mata cemburunya telah tergantikan oleh kekuatan baru yang terpancar dari sorot matanya. Dengan gerakan yang mantap, ia melangkah lebih dekat dan dengan paksa memayungi kepala Rian, membiarkan bahunya sendiri basah kuyup. Pertama-tama, ucap Maya dengan suara yang jelas, memotong keheningan di antara mereka. Berhenti menyalahkan dirimu. Jangan pernah meminta maaf, karena menjadi manusia, Rian. Manusia memang seringkali baru bisa melihat apa yang berharga setelah hampir kehilangannya. Rian menatapnya, terkejut mendengar ketegaran dalam suaranya. Kamu pikir aku melakukan semua itu untuk apa? Maya tersenyum tipis, senyum yang paling tulus, sekaligus paling menyakitkan yang pernah Rian lihat. Aku melakukannya karena melihat bakatmu itu seperti menyaksikan keajaiban. Seperti melihat percikan api yang bisa membakar seluruh dunia. Tugasku bukan untuk memiliki api itu, Rian. Tugasku hanya untuk memastikan apinya tidak padam sebelum semua orang bisa melihat cahayanya. Dia menghela napas, tatapannya melembut. Mimpimu menjadi mimpiku juga. Kebahagiaanmu adalah bayaranku. Jadi, tidak ada utang apapun. Semuanya lunas. Sejak pertama kali aku mendengar namamu diteriakan oleh ribuan orang. Rian hendak memotong, rasa bersalah masih membakarnya. Tapi Maya mengangkat tangannya. Jadi dengarkan aku, katanya, nadanya kini penuh perintah lembut. Ini bukan akhir. Ini adalah awal bagimu. Dan aku mau kamu tahu, entah kamu di panggung terbesar di dunia, seperti malam ini, atau suatu hari nanti kita kembali duduk di gang sempit itu hanya dengan gitarmu, aku akan selalu menjadi orang yang sama. Orang yang akan bertepuk tangan paling keras untukmu. Itu janjiku. Air mata Rian kembali mengalir, kali ini karena terharu oleh kebesaran hati Maya yang tak terhingga. Tapi, lanjut Maya, dan kali ini ia menatap lurus ke mata Rian dengan keseriusan penuh. Janji itu datang dengan satu syarat. Rian menunggu dengan napas tertahan. Kamu harus bahagia, sungguh-sungguh bahagia, tegas Maya. Elara, dia adalah pasangan yang sepadan untuk bintang sepertimu. Dia melihat kilaumu dan tidak gentar. Dia mencintaimu sebagai Arion yang spektakuler. Kamu butuh seseorang seperti itu untuk terbang lebih tinggi. Maya tersenyum lagi, kali ini untuk dirinya sendiri.
Aku... Aku mencintai Rian, si pemimpi kurus dengan gitar tua dan lubang di sepatunya. Dan Rian yang itu, tugasnya sudah selesai kan? Ia berhasil. Kalimat itu adalah puncak dari segalanya. Sebuah pemisahan yang indah antara masa lalu dan masa kini. Sebuah restu yang paling tulus. Dengan gerakan terakhir yang penuh keanggunan, Maya menyerahkan gagang payung itu ke tangan Rian. Sekarang, berhentilah basah-basahan di sini. Pulanglah, Rian. Ia berbalik, membuka pintu taksi yang sejak tadi menunggunya. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Bintangmu menunggu. Taksi itu melaju membelah malam yang basah. Rian berdiri terpaku, memegang payung hitam itu, menatap kepergian Maya hingga mobil itu lenyap di tikungan. Ia basah, kuyup, hatinya remuk. Namun anehnya ia juga merasa damai. Hujan masih turun saat Rian berbalik. Di sana, beberapa meter di belakangnya berdiri Elara, basah kuyup seperti birinya. Ia telah mengikuti dan menyaksikan semuanya. Tanpa kata, Rian berjalan menghampirinya, mengangkat payung pemberian Maya untuk melindungi mereka berdua. Aku telah berjanji pada Maya, ucap Rian suaranya tenang. Elara menatapnya, matanya bertanya, janji apa? Rian menatap lurus ke dalam mata wanita yang tetap memilih untuk berdiri bersamanya di tengah badai. Untuk bahagia, katanya. Sungguh-sungguh bahagia. Ia menarik Elara ke dalam pelukannya. Bersamamu. 2 tahun kemudian. Lonceng kecil di atas pintu sebuah kedai kopi, di sudut jalan yang teduh, berdentang merdu. Udara di dalamnya terasa hangat, dipenuhi aroma pekat biji kopi Arabica, wangi kue kayu manis yang baru diangkat dari oven, dan, jika dicium lebih dekat, aroma samar cat minyak yang sudah lama mengering. Tempat ini bernama Kedai Gema. Di balik meja bar yang terbuat dari kayu jati, seorang wanita bergerak dengan efisien dan penuh percaya diri. Senyumnya ramah kepada setiap pelanggan, tangannya dengan terampil meracik secangkir latte. Dia adalah Maya. Jejak kelelahan dan kecemasan yang dulu sering menghiasi wajahnya telah sepenuhnya sirna, digantikan oleh aura tenang seorang pemilik mimpi yang telah terwujud. Seorang mahasiswa yang duduk di dekat dinding bata menunjuk sebuah lukisan besar yang menjadi pusat perhatian di ruangan itu. Lukisannya indah sekali, Mbak. Punya cerita ya? Maya menoleh dan tersenyum. Semua perjalanan punya cerita kan? Lukisan itu adalah sebuah diptik. Panel kiri melukiskan gang sempit yang gelap, namun dengan satu jendela kecil yang memancarkan cahaya keemasan. Panel kanan melukiskan panggung megah yang benderang. Menghubungkan keduanya adalah sebuah jembatan yang terbuat dari not-not balok yang melayang bercahaya. Lonceng pintu kembali berbentang. Kali ini, yang masuk adalah Elara yang langsung disambut Maya dengan pelukan hangat. Persahabatan mereka yang lahir dari badai, kini menjadi sebuah pelabuhan yang tenang bagi keduanya. Selalu penuh sesak, kata Elara, duduk di kursi langganannya. Rian akan sangat senang melihat ini. Dia terlalu sering kemari, membuat pelangganku yang lain sungkan, canda Maya. Sambil menyajikan minuman favorit Elara. Aku bersyukur atas investasi dari sahabat yang sangat memaksa waktu itu. Elara tersenyum penuh arti. Dia harus melakukannya, Mai. Itu satu-satunya cara agar dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Dengan melihatmu membangun duniamu sendiri, dia bisa dengan tenang membangun dunianya bersamaku. Awalnya, Maya menolak keras bantuan modal dari Rian. Namun Elara yang meyakinkannya mengatakan bahwa ini adalah cara bagi mereka bertiga untuk bisa benar-benar melangkah maju, tanpa ada beban utang budi yang tak terucap. Pandangan Elara jatuh pada lukisan di dinding. Aku tidak pernah bosan melihatnya. Maya mengikuti arah pandangnya. Hatinya terasa damai. Dulu aku pikir lukisan ini tentang seorang anak laki-laki dan mimpinya.
Katanya pelan, lebih pada dirinya sendiri. Tapi sekarang aku sadar, ini bukan tentang dia. Ia berhenti sejenak, menatap jembatan not balok yang ia lukis bertahun-tahun lalu. Ini tentang perjalanannya, dan aku bahagia pernah menjadi bagian kecil dari jembatan itu. Dari speaker kecil di sudut kedai, mengalun sebuah lagu instrumental terbaru dari Arion. Melodinya terdengar lebih dewasa, lebih tenang, tidak lagi dipenuhi jeritan, melainkan penerimaan yang damai. Maya mendengarnya. Sebuah senyum tipis yang tulus terukir di bibirnya. Ia kemudian berbalik, menyapa pelanggan baru dengan ramah. Musiknya masih menjadi bagian dari udara di sekitarnya. Tetapi kini, Maya memiliki melodinya sendiri. Gema itu akhirnya menemukan ruangnya yang paling tepat. Tamat jika kalian suka dengan cerita ini, tekan like, subscribe, dan nantikan cerita-cerita selanjutnya.